Dari Biro Makassar, kita beralih ke Biro Medan, di mana sudah ada rekan Nofri Afandi yang siap untuk mengabarkan sejumlah informasi kepada pemirsa TV One pada pagi hari ini. Selamat pagi Nofri, informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa pada pagi hari ini? Ya, Jasmine, selamat pagi. Hari ini ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai mantan Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010, Robert Edison Siahaan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 45 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara. KPK digugat karena dianggap telah melakukan penyitaan atau perampasan secara melawan hukum atas tanah dan rumah permanen milik R.E. Siahaan yang terletak di Jalan Sutomo nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menurut kuasa hukum R.E. Siahaan, Daulat Sihombing, selain pimpinan KPK RI sebagai tergugat satu, turut juga digugat Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ahli waris almarhum Esron Samosir sebagai pemenang lelang yang beralamat di Kota Pematang Siantar. Menurut penggugat, tergugat satu yaitu KPK telah melakukan penyitaan atau perampasan atas tanah dan bangunan milik penggugat dalam SHM nomor 302 dengan alasan karena tanah dan bangunan milik penggugat merupakan barang sitaan rampasan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Sebelumnya, R.E. Siahaan telah selesai menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sejak 2011 lalu. R.E. Siahaan juga mengungkapkan bahwa tanah dan bangunan yang sebelumnya disita oleh KPK tidak tercantum dalam objek perkara penyidikan, tuntutan hingga putusan pengadilan terkait tindak pidana kasus korupsi yang dijatuhkan kepadanya. Ketika tergugat satu melakukan penyitaan atas lelang, tergugat tiga atas permintaan. Ya, informasi berikutnya, Jasmine dan pemirsa, ini mengenai aparat kepolisian Polres Lampung Tengah masih mengejar seorang suami yang telah membunuh istrinya pada Juli 2015 lalu. Lamanya penangkapan pelaku membuat kedua anak pelaku meminta ataupun menuntut keadilan serta meminta pihak kepolisian segera menangkap ayahnya. Aksi dua orang bocah kakak beradik di Kabupaten Lampung yang menuntut keadilan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan terhadap ibunya sejak 7 tahun lalu viral di media sosial. Keduanya meminta polisi untuk menangkap pelaku pembunuh ibunya yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Kasus pembunuhan itu terjadi 7 tahun lalu hingga kini pelaku masih bebas berkeliaran. Polisi sendiri terus mengejar pelaku karena posisi pelaku selalu berpindah-pindah tempat persembunyian. Polisi menyatakan sudah menetapkan ayah dua bocah sebagai target operasi atau TO dengan tindak pidana penganiayaan dan telah mengetahui keberadaan pelaku. Saat ini kedua bocah kakak beradik tersebut dirawat dan dibesarkan oleh neneknya yang bekerja sebagai tukang tebang tebu. Ya, demikian dua informasi yang dapat saya sampaikan dari Biro Sumatera. Saya kembalikan ke Jasmine di studio. Baik, terima kasih rekan Nofri Afandi dari Biro Medan dan sebelumnya ada rekan Syamsul Marif dari Biro Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.